Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar meskipun belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar akhlak mulia atau akhlak terpuji. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu bersama-sama sebagaimana di sekolah. Mulai dari surat Al-Fatihah, doa sebelum belajar, agar apa yang kita pelajari mendapat keberkahan dari Allah dan kemanfaatan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar membiasakan akhlak mulia kepada sesama. Membiasakan akhlak mulia. Nah, akhlak mulia itu apa? Dan apa saja contohnya kepada sesama ini, kepada saudara kita, kepada tetangga kita, teman-teman kita. Nah, akhlak mulia itu adalah akhlak terpuji atau akhlak mahmudah. Nah, sifat terpuji artinya sifat-sifat yang mencerminkan perilaku baik. Sifat terpuji juga disebut akhlak mahmudah atau akhlak yang baik. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini nanti kita akan membahas apa? Contoh-contoh akhlak mulia yaitu berpikir positif atau apa ini? Berbaik sangka, husnudon. Yang kedua simpati, kemudian toleransi, dan yang terakhir hidup rukun. Nah, banyak sekali contohnya. Nanti yang kita bahas adalah 4 poin ini: berbaik sangka, simpati, toleransi, hidup rukun. Nah, contoh-contoh yang lain juga banyak akhlak mulia. Berkata yang sopan, jika bertemu dengan teman atau guru kita menyapa, santun, berkata yang santun, berbahasa baik dan benar. Kemudian kalau ada yang duduk, kita berjalan, kita nyun sewu, permisi, kalau bahasa Indonesia permisi. Nah, kemudian lawan dari sifat terpuji itu adalah sifat tercela. Apa itu sifat tercela? Adalah sifat-sifat yang mencerminkan perilaku yang jelek atau yang tidak baik atau buruk. Nah, sifat tercela juga disebut apa? Akhlak mazmumah, akhlak yang buruk atau tidak baik. Ini bisa dilihat nih. Nanti bisa di screenshot atau disimak bolak-balik buat dicatat di buku tulis. Oke. Nah, contoh-contohnya akhlak yang buruk atau akhlak tercela. Nah, berburuk sangka, husnudon, kemudian apa? Tidak peduli dengan sesama, bermusuhan, sombong, kemudian mencuri. Banyak sekali contoh-contohnya akhlak yang buruk. Kalau ketemu teman tidak menyapa, itu adalah akhlak yang buruk. Nah, yang pertama kita akan membahas akhlak mulia
yaitu berbaik sangka. Yang tadi berbaik sangka. Yang poin pertama berbaik sangka atau husnudon. Apa itu husnudon? Husnudon itu berbaik sangka. Nah ini husnudon berasal dari bahasa Arab, yaitu husnun. Bisa dilihat ya, ini husnudon berasal dari bahasa Arab, yaitu apa? Husnun berarti baik. Kemudian zanu berarti prasangka. Jadi husnudon adalah prasangka, perkiraan, dugaan yang baik. Nah ini bisa dilihat. Nah lawan kata dari husnudon adalah suudon, adalah prasangka yang buruk. Nah kita harus membiasakan berperilaku berbaik sangka. Apa manfaatnya berbaik sangka? Kita dengan tetangga, kita dengan teman, kita dengan guru, kita dengan siapapun akan menciptakan hubungan yang baik. Tidak ada permusuhan kalau kita senantiasa berbaik sangka. Misalnya berbaik sangka itu, nah kita melihat teman kita teman kita itu misalnya A ketemu Pak Tony, kemudian A ini minta mangganya Pak Tony. Nah sama Pak Tony itu diperbolehkan. Kemudian Pak Tony masuk ke dalam rumahnya Pak Tony. Nah si A ini akhirnya ambil sendirian di kebunnya Pak Tony. Nah kemudian ada si B lewat. Nah si B lewat ini melihat A ambil mangganya Pak Tony. Kemudian kan tidak ada Pak Tony. Maka jika si B ini berpikiran positif, maka mungkin sudah bilang sama Pak Tony, tidak apa-apa ambil mangganya. Tetapi kalau si B berpikir negatif atau berprasangka buruk, wah si A mencuri mangganya Pak Tony. Nah ini bedanya berbaik sangka dan berburuk sangka. Kalau berbaik sangka, ini mungkin sudah bilang tadi. Nah tidak akan ada perselisihan, tidak akan ada permusuhan, tidak akan ada fitnah. Kalau berburuk sangka pastinya ada fitnah, ada permusuhan, ada pertengkaran, dan yang lain-lain. Hubungan antar teman, hubungan antar tetangga itu akan menjadi bermusuhan atau tidak baik. Ini misalnya B tadi berburuk sangka, kemudian wah ini pasti mencuri, belum bilang sama Pak Tony. Si A ini ambil mangganya Pak Tony, belum bilang. Kemudian si B berjalan lagi ketemu si C, nah bilang sama si C, wah si A mencuri mangganya Pak Tony, padahal si A sudah bilang. Itu akibatnya dari berburuk sangka. Akhirnya menjadi fitnah. Kemudian semua si A ini difitnah. Nah ini hubungannya akan menjadi renggang karena fitnah tersebut. Ini nanti diejek. Nah ini tahu ternyata sudah bilang, maka akibatnya kita akan bisa bermusuhan. Nah kalau kita berbaik sangka, kita akan banyak saudara. Seperti firman Allah dalam surat Al-Hujurat. Ini juga Bu Nadira tuliskan. Bu Nadira akan bacakan sambil disimak nggih. Lurus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
nujtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Nanti ini bisa ditirukan di rumah. Lafadznya surat Al-Hujurat ayat 12. Bunadira ulangi lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya. Kemudian apa artinya dari surat Al-Hujurat ayat 12? Ini ada artinya. Bisa dilihat. Oke. Bisa dilihatkan. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Artinya dari surat Al-Hujurat ayat 12. Ya. Jauhilah ini. Jauhilah apa? Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Kita harus menjauhi dari prasangka buruk yang mengakibatkan fitnah, mengakibatkan permusuhan, hubungan tidak baik dengan tetangga. Maka kita harus menjauhi dari prasangka buruk. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Kalau kita berprasangka buruk atau suudzon, itu kita akan mendapat dosa dari Allah. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Kita juga di sini di surat Al-Hujurat ayat 12 yang pertama kita dilarang berburuk sangka atau suudzon. Yang kedua, kita dilarang mencari-cari kesalahan orang lain. Kita tidak usah mencari-cari kesalahan orang lain. Yang sudah, yang belum tidak usah dipikirkan. Misalnya, ini loh, dulu pernah mencuri, ini loh, dulu pernah mencontek, ini loh. Kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau kita tidak tahu, ya sudah kita tidak tahu. Kita tidak usah kepo dengan urusan orang lain, apalagi kepo dengan kesalahan orang lain. Mungkin orangnya sudah taubat dan taubatnya diterima oleh Allah, kan kita tidak tahu. Makanya kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Tadi yang pertama apa? Dilarang suudzon. Yang kedua, kita dilarang mencari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Yang ketiga, kita tidak boleh menggunjing orang lain. Apa itu menggunjing? Menggunjing itu ngerasani. Gak boleh ngerasani tonggone, gak boleh ngerasani temannya, gak boleh menggunjing
teman, tetangga, kerabatnya tidak boleh. Itu dari arti ayat Al-Hujurat, itu masih 3 ya. Al-Hujurat ayat 12. Sukakah salah seorang di antara kamu yang makan daging saudaranya yang sudah mati? Nah, kalau kita suudon sama orang, berburuk sangka sama orang, kemudian yang kedua tadi apa? Mencari-cari kesalahan orang lain, dan yang ketiga kita menggunjing orang lain atau ngerasani orang lain, maka kita diibaratkan memakan daging saudara kita yang sudah mati. Diibaratkan sama Allah, kalau kita melakukan 3 hal ini, maka kita diibaratkan makan bangkai daging saudara kita sendiri yang sudah mati. Bisa dibayangkan bangkai, tahu bangkai kan, batang, terus kemudian kita makan. Nah, itu nanti kalau kita tidak bertobat, maka nanti di neraka kita juga makan itu. Makan daging orang yang sudah mati. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, kita harus banyak-banyak bertobat. Caranya gimana? Banyak membaca istighfar. Nah, intinya dari surat Al-Hujurat ayat 12, yang pertama tadi kita dilarang berburuk sangka sama orang lain, suudon. Yang harus kita lakukan yaitu kita harus husnudon, berbaik sangka. Intinya kita harus berbaik sangka. Yang kedua, kita dilarang mencari-cari kesalahan orang lain. Intinya kita tidak boleh kepo. Kita harus berpikir positif, tidak pernah kepo sama kehidupan orang lain. Yang ketiga, tidak usah menggunjing orang lain. Intinya seperti itu, harus berbaik sangka, tidak kepo sama hidup orang lain, dan tidak menggunjing orang lain agar kita selamat dari api neraka. Nah, kita harus bertakwa kepada Allah, dan sesungguhnya Allah adalah yang Maha Menerima Taubat. Itu tadi penjelasan dari Penjelasan dari poin yang pertama, yaitu berbaik sangka. Manfaatnya berbaik sangka yaitu kita akan banyak teman, hubungan saudara kita akan semakin erat, tidak ada permusuhan. Nah, itu manfaatnya dari berbaik sangka. Bagaimana cara kita membiasakan berbaik sangka? Yaitu saling bersahabat, kemudian selalu berpikir positif, kemudian tidak pernah tidak pernah menerima suatu berita dengan spontan tanpa mengetahui asal usulnya. Jadi kita menerima, misalnya ada berita ini begini, kita harus mencari tahu dulu, tidak asal langsung jiplak, langsung difotokopi, langsung disampaikan sama orang lain. Kita cari kebenarannya dulu, berusaha sering bergaul dengan sesama, dan tidak mengusik kehidupannya. Dan sekarang kita akan membahas poin yang kedua, yaitu simpati. Simpati ini adalah kita merasakan apa yang dirasakan orang lain. Merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kita bisa merasakan, kita merasa tertarik dengan
orang lain. Nah, itu simpati. Misalnya ada tetangga kita bersedih, kita juga ikut bersedih. Ada tetangga kita bahagia, maka kita harus ikut bahagia. Itu namanya simpati. Contohnya, kalau ada teman kita curhat, terus ada masalah, dia sedih. Jadi karena kita ini simpati, karena kita ini merasa tertarik, terbawa, maka juga akan ikut sedih. Itu namanya simpati, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kemudian kalau ada teman kita bahagia, kita harus bahagia, kita tidak boleh bersedih. Ada teman kita bahagia, kita sedih. Ada teman kita susah, kita senang. Nah, itu tidak boleh, maka kita harus merasakan simpati ini, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Misalnya, nah, untuk membiasakan melakukan hidup simpati, membiasakan sifat-sifat simpati ini, kalau ada teman kita curhat, ya kita dengarkan sampai dia selesai. Kalau mungkin ada keperluan kita tidak bisa mendengarkan curhatan hati teman kita sampai selesai, maka kita harus berpamitan, jangan langsung ditinggal, nanti akan mengakibatkan tersinggung. Kemudian memposisikan diri kita seperti apa yang dirasakan dia. Tadi yang Bu Nadira bilang, kalau dia bersedih, kita juga memposisikan kita ada di masalah dia, seperti itu. Kalau dia senang, kita juga memposisikan diri kita pas dia lagi senang, gitu ya. Kemudian jangan menyuruh orang lain atau teman kita, dan kalau kita sendiri tidak bisa melakukannya, tidak sanggup melakukannya. Itu membiasakan bereaksi nyata dengan menanyakan apa yang bisa kita bantu atau kita bisa lakukan. Itu adalah simpati. Nah, itu saja dari pertemuan kali ini. Bu Nadira bahas 2 poin. Yang pertama tadi adalah berbaik sangka, yang kedua adalah yang kedua adalah simpati. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas poin yang ketiga dan yang keempat, yaitu toleransi dan hidup rukun. Nah, mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui langsung lewat komentar atau lewat WhatsApp. Oke. Nah, Bu Nadira cukupkan sampai sekian. Sebelum Bu Nadira tutup, maka Bu Nadira tutup dengan bacaan hamdalah terlebih dahulu. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.